Mari kita akan baca bersama di Mazmur 67 ayat 1 sampai dan 8. Mari kita akan baca bersama-sama. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Firman Tuhan pada hari ini judulnya nyanyian syukur karena segala berkat Allah, berkaitan dengan ucapan syukur ketika panen raya. Di sini ada dua hal yang menjadi rema buat saya. Yang pertama adalah ketika di ayat tadi ada beberapa kata yang diulangi. Allah memberkati kita itu di ayat kedua. Kemudian di ayat ke-7 dan 8 Allah kita memberkati kita. Di ayat ke-8-nya Allah memberkati kita. Dari sini saya menangkap ketika Allah memberkati kita berarti satu-satunya sumber berkat di dunia ini dimanapun juga ya cuma satu, ya cuma Allah yang bisa memberikan kita berkat. Bukan bos kita, bukan perusahaan kita, bukan orang tua kita, bukan atasan kita, bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita, tapi sumber berkatnya itu ya Allah itu sendiri gitu. Di sini dikatakan tadi kan kalimat yang diulangi Allah memberkati kita. Ketika kita menyadari bahwa satu-satunya sumber berkat kita itu adalah Allah, maka membuat kita semakin meyakini bahwa satu-satunya tempat kita bersandar ya cuma Allah gitu kan. Karena ya sumbernya aja Allah, ya maksudnya kita mau cari sumber yang lain gitu kan. Kalau kita mau cari sumber mata air aja pasti kita carinya, kalau kita udah menemukan sumber mata air itu ya pasti kita akan gali sumurnya di situ gitu kan, buat pompa airnya di situ. Ketika kita sudah tahu sumber berkatnya adalah Tuhan, ya carinya ke Tuhan, ya bersandarnya kepada Tuhan. Seminggu ini saya mengalami ketika benar-benar bersandar sama Tuhan. Saya mengalami ketika mati lampu di rumah. Ketika sendirian, saya belum pernah mengalami yang namanya mati lampu, nggak ada orang, nggak punya lilin, nggak punya lampu serep, gitu kan. Cuma akhirnya begitu sampai di rumah, baru aja buka pintu, mati semua. Jadi segang itu mati semua. Cari-cari di dalam rumah nggak ada lilin, nggak ada senter juga nggak ada. Begitu telepon mas kita nggak punya senter, ada tapi mati. Ya terus buat apa gitu, ada tapi mati gitu. Nggak ada lilin, ada cuma tinggal sisa lilin segini doang gitu. Takut kalau dinyalain takut terjadi kebakaran kan. Nah ada lagi, menemukan lagi ketika cari-cari, dapat lampu elektrik sisa Natal. Tapi ternyata lampunya warnanya merah gitu kan. Ketika mau dinyalain, aduh gimana ini Tuhan, cuma bisa Tuhan udah nggak tahu gimana caranya lagi, cuma bisa telepon mas ini gimana lampunya mati. Pintu dibuka tapi nggak ada orang, akhirnya cuma berbekal lampu handphone. Lama ditunggu-tunggu kok nggak nyala-nyala. Biasanya karena di rumah itu jarang banget mati lampu gitu, 15 menit nggak nyala gitu. Terus telepon mas lagi, mas ini gimana lampunya nggak nyala-nyala, apa aku ngungsi aja gitu kan ke Pamulang gitu. Kata mas ya udah tungguin aja sebentar paling nyala gitu kan. Ya udah, ya bener-bener aduh Tuhan tolong, karena takutnya bukan karena takut hantu atau apa gitu, maksudnya ini di rumah sendirian lampu mati, Tuhan tolong kasih jalan keluarnya gitu. Kalau memang saya harus ngungsi ini ke tempat baik kok, apa saya harus pergi gitu kan. Ya maksudnya nanti setiap mati lampu mau pergi terus gitu kan, kapan beraninya gitu. Di situ ya cuma
ya karena saya tahu Tuhan satu-satunya penolong, jadi ketika saya merasakan Tuhan itu sumber berkatnya saya. Berkat kan bukan harus materi, tetapi ketika kita merasa aman, tenang, itu juga merupakan berkat. Nah, ketika Tuhan, saya bilang, Tuhan tolong gimana caranya supaya saya berani. Saya mau ke kamar mandi aja nggak berani karena nggak punya lampu. Begitu saya coba pakai lampu Natal merah, waduh nggak kelihatan sama sekali gitu kan. Jadi 15 menit berlalu masih nggak ada tanda-tanda mau nyala, nggak ada WA di grup atau apa akan ada nyala sebentar lagi, nggak ada sama sekali. Terus akhirnya saya telepon teman saya, terus tiba-tiba oh iya ntar dulu dicariin lampu, ada dia lampu emergency. Nyari-nyari lama juga, nyari-nyari ya 10 menit berlalu, udah hampir setengah jam, waduh nggak nyala-nyala, gimana ini, belum mandi, belum apa, air ya cukup lah kalau untuk satu bak itu, cuma kan nggak tahu kita mati lampunya berapa lama gitu. Puji Tuhannya ketika teman saya datang baru jelasin nih nanti pakainya gini-gini ya yo, terus nanti kalau udah mau mati dicasnya kayak gini ya, kayak gitu. Nggak lama dia selesai jelasin, lampunya itu tiba-tiba nyala. Aduh, rasanya lega banget, puji Tuhan. Kayaknya Tuhan emang udah tahu banget yang terbaik. Nggak usah pinjem lampu, nggak usah pindah kemana-mana, ya udah kamu tinggal di situ aja. Toh nanti saya bantuin nyala nih. Mungkin Tuhan bilangnya kayak gitu, tapi ya ternyata memang puji Tuhan itu ya berkatnya Tuhan ya seperti itu, memberikan ketenangan gitu. Walaupun cuma ya setengah jam, tapi buat saya ya cukup panik karena sendirian ya gitu. Jadi mau ke tetangga kan nggak mungkin, nggak enak gitu, udah malam terus mau minta lilin atau pinjam apa juga ngeri karena lilin takut saya ketiduran terus malah kemana-mana. Jadi itu salah satu, ketika kita menyadari bahwa Allah sumber berkat kita, ya kita nggak usah berpikir jauh-jauh kemana-mana gitu, datang aja sama Tuhan langsung. Tuhan saya perlunya seperti ini, Tuhan saya khawatirnya seperti ini, saya takutnya seperti ini. Ya pasti Tuhan akan berikan tepat pada waktunya, walaupun gak instan, walaupun gak langsung dijawab ya, tapi Tuhan tahu waktu yang tepat buat kita. Itu poin yang pertama yang saya dapat dari firman ini. Kemudian poin yang kedua, di sini dikatakan di ayat ini beberapa kali, di ayat ke-3 sampai ke-6, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Ayat ke-4, kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kalau saya pikir-pikir ternyata kenapa kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu atas berkat yang saya terima? Berarti Tuhan punya maksud gitu, Tuhan punya rencana. Ketika Tuhan memberikan berkat itu nggak mandek cuma di saya doang gitu. Jadi berkat itu harus berdampak juga ke orang lain. Jadi poin yang kedua yang saya temukan di firman ini, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita menerima berkat, jangan lupa selain bersyukur ada satu hal, meminta berkat, meminta hikmat sama Tuhan supaya kita tahu bagaimana cara menyalurkan berkat yang kita terima itu. Bukan cuma buat kita doang, tetapi buat orang-orang di sekitar kita. Ternyata kayak gitu, kalau saya lihat dari hati ini, oh iya ya, saya ulang-ulangin. Ternyata iya, bukan. Kalau seringkali ketika kita menerima berkat, entah itu materi, entah itu berita sukacita, entah itu pokoknya hal-hal yang menyenangkan kita, seringkali kita berhenti, terima kasih Tuhan, sudah gitu. Tapi lupa gitu, Tuhan berikan saya hikmat untuk supaya bisa berbagi nih ke orang lain, gimana caranya gitu kan. Ada satu hal yang buat saya mengingatkan saya gini, ketika mama saya nggak ada, itu tetangga saya bilang gini, ada tukang sampah, kok nanyain mbah gitu kan. Ternyata tukang sampah itu teringat gitu. Jadi kalau misalnya saya bawa sampah banyak banget gitu di rumah, entah itu daun-daunan atau sampah banyak banget, pasti Bu Mulyani itu selalu menyiapkan buat tukang sampahnya itu, buat yang angkut sampahnya itu. Jadi oh iya gitu. Terus kalau ada, misalnya kita mau ada acara atau misalnya mendekati Natal atau Lebaran, pasti selalu ingatkan gini, jangan lupa siapin kue buat Pak Security, kayak gitu. Jadi ternyata dari hal-hal kecil itu mengajarkan saya bahwa berbagi berkat itu nggak perlu yang wah, nggak perlu yang besar, tetapi dengan kita
memberikan sesuatu yang kita punya buat orang lain gitu, ternyata itu bisa mendatangkan sukacita gitu. Bukan cuma kita yang memberi, tapi orang yang diberikan juga merasakan bahagia gitu kan, sukacita. Nah dari situ saya jadi belajar, ternyata jadi ketika kita mendapat berkat Tuhan, entah itu materi, entah itu kabar sukacita, entah itu damai sejahtera, entah itu apapun itu yang kita terima yang menyenangkan hati kita gitu kan, yang membuat kita berbahagia maksudnya. Ya jangan lupa, jangan cuma mandek di kita, harus kita berikan juga kepada orang lain. Tujuannya apa? Di sini kan dibilang supaya bangsa-bangsa bersyukur. Bersyukur berarti kan artinya bangsa-bangsa itu juga bisa melihat kasihnya Tuhan dari hidup kita gitu kan. Supaya bangsa-bangsa lain, maksudnya orang lain itu bisa melihat kasihnya Tuhan dalam hidup kita tuh nyata, supaya mereka pun bisa mengenal gitu kan. Kalau di sini dikatakan supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Jadi berkat Tuhan itu bukan cuma mandek di kita, tetapi ada tujuannya. Ketika Tuhan memberkati kita, ya tujuannya adalah supaya jalannya Tuhan tuh dikenal di bumi. Melalui siapa ya? Melalui kita, dari kehidupan kita. Bukan cuma materi yang kita punya, tetapi apa yang kita lakukan ternyata itu berdampak buat orang lain gitu. Jadi biar nama Tuhan dipermuliakan, supaya nama Tuhan juga dikenal mereka yang belum percaya. Seperti itu. Jadi dikatakan supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Jadi dua hal itu yang saya dapatkan dari Mazmur 67. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa Allah itu adalah sumber berkat kita. Dan kedua, kita itu harus menjadi berkat juga buat orang lain. Jadi ketika berkat Tuhan kita terima, jangan lupa untuk selain bersyukur, yaitu meminta hikmat Tuhan supaya berkat yang kita terima itu tepat sasaran ke orang lain gitu. Ke orang-orang yang belum percaya, supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus, boleh merasakan kasihnya Tuhan. Jadi kasih Tuhan yang kita rasakan bukan cuma kita rasakan sendiri, tetapi orang-orang di sekitar kita juga boleh merasakan kasihnya kita. Jadi sekali lagi berkat yang saya terima, yang saya rasakan bukan melulu harus materi, tetapi banyak hal gitu. Kesehatan, sukacita, apalagi jangan lupa berkat yang terbesar adalah ketika Tuhan berikan kita keselamatan gitu kan. Hal ini terutama di pelajaran sekolah minggu itu bukan mengingatkan lagi, tapi menohok saya sekali gitu. Ketika saya harus ngajarin ke teman-teman, ke adik-adik sekolah minggu, harus mengabarkan Injil dimulai dari keluarga. Ternyata banyak PR yang harus dilakukan ternyata di keluarga terdekat kayak gitu. Jadi itu mengingatkan saya kembali, walaupun mungkin saya nggak bisa secara frontal mengabarkan Injil kepada mereka, tapi setidaknya biarlah kehidupan saya gitu, biarlah kehidupan kami sekeluarga bisa dirasakan oleh mereka gitu. Biarlah kasih Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga yang percaya, biarlah mereka juga boleh merasakan itu. Biarlah boleh berdampak gitu buat mereka, supaya lama-lama tapi memang terus kami doakan, dan itu mengingatkan saya kembali untuk kembali berdoa buat mereka. Sudah lama saya nggak berdoa gitu kan, sudah lama ya begitu aja, tapi diingatkan kembali untuk mulai mendoakan nama-nama, terutama keluarga terdekat, dimulai dari kakak-kakak saya yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi seperti itu, banyak yang Tuhan ingatkan. Jadi melalui sekolah minggu, melalui firman Tuhan, banyak yang Tuhan ingatkan. Jadi menjadi berkat bukan sekedar berbagi materi, tetapi juga berbagi pengalaman hidup, dan berbagi terutama adalah kabar keselamatan sih, supaya mereka boleh mengenal kasih Tuhan juga.